lagi di Elita Dian YouTube channel. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Enjoy! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sekarang aku tuh udah kangen banget ngejahit. Udah lama banget sih emang aku nggak ngejahit ya. Nah, ini dia kain yang ntar mau aku pakai. Jadi aku tuh mau bikin gamis. Nah, sekarang sebelum ngejahit biasanya tuh aku ngedesain dulu. Jadi ini sedikit kebiasaan yang aku lakuin lah ya. Nah, ini kita buka buku ilustrasinya, kita cari halaman yang kosong. Itu tadi beberapa gambar-gambar yang aku punya ya. Aku memang gambarnya emang nggak terlalu bagus ya teman-teman. Mohon maaf ya. Aku emang ya begini sekedarnya aja memang aku tuh ya. Nah, sekarang aku tuh mau desain gamisnya. Ini sudah ada kain di depan mata aku kan. Enaknya dibikin apa gitu ya kan. Kita coba bikin dulu ini basicnya. Nah, kita mulai. Aku pengen ada kayak potongan gitu ya di pinggangnya ya teman-teman. Nah, ini sekarang untuk desain lengan bajunya. Aku pengen ada kancingnya, terus ada kayak renda gitu atau ruffle lah ya, kerut gitu nanti. Nah, untuk bagian tengah atasnya ntar aku mau pakai kancing. Biasanya sih aku pakai resleting paling sering ya, tapi karena sekarang alhamdulillah udah punya alat lubang kancingnya, sekarang aku mau belajar pakai kancing. Terus untuk bagian pinggangnya aku pengen ada kerutnya 2 gitu di depan kayak gini nih. Di belakangnya juga sama. Terus untuk bagian bawah yang tengah itu aku ada rendanya gitu, tapi untuk bagian depan aja, belakangnya aku nggak kasih renda biar nggak terlalu rame ya. Nah, sekarang mau tebelin deh ini, jadi kan tadi pasti pakai pensil gitu. Soalnya kadang orangnya masih suka ragu memang ya. Ya seperti inilah kira desainnya. Jadi aku tuh setiap mau ngejahit itu tetap harus ngegambar sih kalau aku ya. Soalnya itu untuk lebih ngingetin gitu loh. Jadi nantinya tuh aku mau ngejahit apa gitu, meskipun gambarnya nggak terlalu bagus, seenggaknya bisa mengilustrasikan imajinasi aku. Itu penting banget sih menurut aku, dan itu juga untuk mencegah kesalahan ya. Soalnya kadang kan kita lupa tadi desainnya mau yang seperti apa ya gitu. Nah, kalau kita buka lagi gambar yang kita udah desain gitu kan lebih ngingetin lagi, oh aku pengennya ntar ada detail rendanya atau ada detail ininya seperti itu. Ya seperti inilah kira-kira desainnya. Memang gambarnya nggak terlalu bagus banget ya memang teman-teman. Jadi sekedar aja. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih belajar jahit sama kayak aku gini, itu penting banget sih untuk ngedesain itu ya, untuk ngegambar apa yang mau kita buat gitu. Nah, sekarang biar lebih nyata lagi ya, aku mau warnain. Aku pakai spidol aja. Ntar aku ambilin spidolnya dulu. Nah, ini dia. Kalau aku sih ngewarna ini cuman gini-gini aja biar pokoknya tuh biar jelas aja. Aku ntar warnanya mau yang seperti apa sih gitu. Nah, tapi teman-teman, berhubung ternyata aku ukur kain ini, aku baru tahu ternyata kainnya agak kurang gitu kan. Jadi mungkin ini bisa jadi full kain ini atau enggak ntar aku ada kombinasi ya. Jadi aku tuh baru sadar ternyata kurang gitu setelah bikin video ini. Jadi ini aku sekarang lagi mau OTW beli kain karena kurang. Aku lupa soalnya sebenarnya aku beli kain ini sebenarnya emang buat gamis aku. Tapi tiba-tiba kemarin kepikiran, ya udah aku mau jual 1 meter untuk bikin masker. Jadi buat dagangan masker aku gitu kan. Soalnya aku pikir aku kemarin beli ini tuh lebih gitu, dan ternyata aku belinya itu ngepas banget sama gamisnya, sama ukuran aku. Jadi kurang deh ya kan. Ya gini nih. Orangnya agak dodol banget memang ya. Nah, biar lebih jelas lagi, aku biasanya sampingnya dikasihin size-nya gitu. Jadi nanti untuk bikin polanya biar lebih gampang. Jadi apa aja sih ukuran-ukuran yang aku perlukan gitu, kayak lingkar badan, panjang dada dan lain-lain, nanti aku tulis gitu ya. Jadi ini lebih untuk ngebantu saat bikin pola. Tapi teman-teman kalau misalkan mau bikin pola itu susah banget, kalau yang kayak aku gini yang bener-bener dari dasar, teman-teman bisa banget kayak copy paste dari baju-baju yang kalian punya gitu. Jadi
dicontoh aja, jadikan pola gitu. Misalkan pakai pola kemeja gitu, kalian ambil aja pola kemejanya. Setelah itu kalian kembangkan menjadi pola gamis, diteruskan gitu. Ntar deh aku coba ilustrasikan ya. Jadi ini aku mau cuma sedikit sharing dulu apa aja sih yang biasanya aku siapin, yang aku lakuin sebelum aku ngejahit, atau kalau aku ngejahit itu biasanya seperti apa gitu ya. Aku sekedar sharing aja gitu. Oke teman-teman. Soalnya aku bener-bener kangen banget sih. Tapi emang ngejahit itu bikin happy banget loh. Tapi kalau udah bisa ya, kalau belum bisa aku dulu belum ngerasain happy. Tapi kalau udah bisa ngejahit itu bener-bener kayak ya bener-bener ngangenin. Terus kalau udah jadi tuh bener-bener bikin aku happy gitu. Ya little things yang bikin aku happy lah ya. Kalau kalian teman-teman sekarang mungkin lagi punya banyak waktu, coba deh kalian belajar ngejahit, itu enak banget dan berguna banget sih menurut aku. Apalagi sekarang di era pandemi gini kan. Mungkin kalau beli baju mahal, ya bikin sendiri aja lebih enak ya kan? Begitu. Tapi kalau kalian masih belum punya mesinnya, bisa tabung dulu aja duitnya gitu kan, nanti buat beli mesin jahit. Tapi sebelum beli mesin jahitnya boleh banget sambil belajar-belajar dikit-dikit dulu gitu. Nah setelah itu sekarang aku mau ini ngitung ukuran lengannya. Ntar ya. Ini sebenarnya aku kok lagi out frame ya. Please, ini penonton pada ditinggal gimana sih ya. Ini aku lagi sibuk ngukur lingkar lengan aku untuk bagian bawahnya sama panjang lengan sih. Ini sekarang udah in frame lagi dia. Lupa apa dia ini? Ada penonton yang lagi nonton ya kan? Ini enaknya berapa ya teman-teman? 19 atau 20 gitu. Ini aku lagi bingung banget. Soalnya kadang ini ya, aku tuh bingungnya tuh enak dibikin yang longgar, agak sedikit longgar, atau yang ngepas banget. Soalnya kadang kalau agak longgar, kalau tangan kita ke atas gitu kan jadi narik-narik gitu kan. Nah kalau ngepas banget, enaknya tuh kan dia nggak gampang ketarik-tarik gitu kan, nggak gampang ngangkat gitu. Tapi kadang agak susah ya. Tapi yang pas aja lah, aku pilih 19 cm. Nah terus setelah aku desain, aku biasanya langsung bikin polanya. Nah ntar aku tuh mau bikin polanya tuh seperti ini. Kita mulai bikin pola untuk yang bagian depan dulu seperti ini. Jadi kenapa aku pakai spidol merah? Biasanya kalau bagian depan, pola depan itu identiknya dengan warna merah. Biasanya kalau standarnya sih kayak gitu sih kayaknya ya. Aku diajarin di les jahit aku seperti itu. Nah ini TM, tampak muka. Ini pola dasarnya nanti. Ini pola dasar gamisnya. Nah terus ntar aku mau ada potongan gitu kan di pinggang dan di bawah seperti ini yang aku kasih garis putus-putus itu. Nah itu, nah kan. Nah jadi kasarannya nanti seperti itu gambaran gamis. Sorry ya. Pola ya gamis yang mau aku gambar gitu ya, mau aku buat. Nah sekarang aku akan bikin yang ukuran realnya. Kalau tadi cuman ya kasarannya gitu kan. Jadi realnya tuh seperti ini aku buatnya. Pertama aku bikin pola dasarnya dulu teman-teman gitu. Ini aku juga masih yang belum hafal banget ya. Ini aku masih nyontek dengan buku les jahit aku. Jadi aku tuh bisa jahit tuh bukan bener-bener yang otodidak belajar sendiri ya. Aku masih belum secerdas itu. Jadi aku tetap les atau kursus gitu ya. Nah ini bisa banget buat teman-teman mungkin yang sekarang lagi sekolah ya, kan lagi pada sekolah online tuh ya. Jadi masih banyak waktu kayak sedikit ya, banyak waktu luang lah ya. Bisa banget tuh kalian mulai kursus jahit atau les jahit, bisa banget. Mungkin cari yang online ada nggak sih ya? Tapi kayaknya kalau jahit itu nggak bisa kalau nggak praktek menurut aku ya. Tapi mungkin masih nggak tahu udah buka apa belum ya pandemi gini. Atau enggak ntar kalau nggak pandemi, kalian coba deh sempetin untuk les jahit. Aku dulu tuh kayak sedikit nyesel sih ya, nggak waktu aku SMA atau enggak awal-awal kuliah itu aku nggak les jahit gitu. Ternyata enak banget, berguna banget.
meskipun nggak kita jadikan bisnis gitu ya, atau nggak lebih ke buat diri kita aja sih, menurut aku lebih biar ya lebih kreativitas ya. Kalau jadi bisnis lebih syukur lagi, lebih enak ya kan. Penting banget sih kalau mau jualan yang berbentuk apa ya namanya, busana gitu, pakaian atau apapun gitu. Itu penting banget sih tahu basic-basicnya, meskipun kita nggak yang jago-jago banget ya menurut aku. Pokoknya sekedar sekedar bisa mengilustrasikan imajinasi kita. Jadi kita tuh mau desain yang seperti apa, jadi kita tahu gitu. Nah ini aku mau bikin yang bagian atasnya. Nah begini, jadi ada titik-titik gitu. Jadi yang bikin susahnya bikin pola itu lebih gambar gininya kan. Ini sebenarnya gambarnya gampang sih, titik-titik gitu. Cuman kadang deg-deg-duksernya itu kayak pas nanti nyatanya ya. Dan bikin pola itu kan yang paling pentingnya ya. Kalau dibikin polanya salah, waduh, udah pasti ke belakang-belakangnya pasti salah gitu kan. Jadi ini bener-bener poin paling pentingnya. Jadi terus dicoba-coba. Jadi waktu masih belum dipotong di kain, aku kadang masih tetap coba-coba gitu loh di badan aku. Ini pas gak sih sama badan aku gitu. Jadi ini yang paling penting. Nah begini kira-kira, terus kita habis kasih titik-titik, terus kita sambung-sambungkan deh seperti ini. Tuh ya kan. Sebenarnya ini gampang kok teman-teman. Kayaknya aku udah pernah deh sharing cara aku bikin polanya secara detail. Teman-teman bisa cek video aku bikin gamis ya. Ada di sebelum episode agak lama-lama di Swing Vibes ya, di playlist Swing Vibes. Nah begini, kita tinggal sambungkan satu persatu titik-titik ini ya kan. Nah ini memang karena mungkin aku pakai kameranya terlalu ngezoom banget, jadi agak sering geser-geser gini ya. Jadi nggak terlalu kelihatan jelas banget ya teman-teman bentuknya seperti apa. Tapi kasarannya seperti yang aku gambar tadi ya, yang dalam skala kecil itu begitu. Nah ini bikin lengan bajunya. Kok lengan baju? Kerung lengan, sorry. Nah ini kerung lengan tuh juga penting banget. Yang ini kadang aku masih suka sering salah ya. Soalnya kadang entah kayak kekecilan atau enggak kebesaran. Kalau kebesaran sih nggak masalah sih. Kadang tuh kayak aku pernah tuh ngejahit tuh agak sedikit kekecilan. Jadi kalau buat ngangkat tangan gitu agak susah gitu. Itu pernah sih aku kayak gitu itu. Kalian juga gitu nggak sih teman-teman? Nah ini nih teman-teman yang aku bilang. Jadi kalian bisa pola dasar yang aku lagi bikin ini, kalian bisa copy paste dari baju kemeja kalian ya. Aku juga udah pernah bikin pola yang dari copy paste dari baju yang udah jadi gitu. Teman-teman bisa lihat aja video sebelum ini, pernah aku kok. Nah itu karena mungkin terlalu susah ya ngelihatnya, tadi kan terlalu zoom banget. Jadi aku dan juga terlalu emang susah banget ya kalau bikin pola yang real banget pakai kamera ini. Jadi aku gambarkan ilustrasi dari lebih skala lebih kecil aja ya. Nah ini untuk yang pola belakangnya. Jadi ini aku kasih garis putus-putus untuk samping kanannya. Itu menandakan bahwa ini nanti lipatan gitu. Jadi bedain yang depan sama belakang. Yang belakang nanti itu lipatan semua. Yang kalau yang depan tuh yang gak lipatan sih yang bagian atasnya aja sih. Tuh. Nah ini untuk pola lengannya nanti kasarannya gambarnya seperti ini. Nah nanti kan aku mau ada kayak kancingnya gitu kan. Jadi ntar untuk bagian bawahnya itu aku pengen ada potongannya gitu. Nah kasarannya ntar seperti ini. Nah ini ada sedikit space gitu kan. Tapi biasanya aku jarang sih motong gitu. Aku biasanya bikin persegi panjang lagi sih. Tapi bisa sih potong dari situ kasarannya. Nggak tahu deh ya teman-teman, ngerti nggak yang gue maksud?
Nah itu yang aku silang-silang itu tanda potong, nanti itu artinya dipotong polanya. Nah seperti ini. Terus untuk bagian, nah yang bagian depan ada rendahnya itu, ntar polanya persegi panjang seperti ini, ntar dikerut. Nah yang lengan juga sama, bagian rendah bawahnya ntar aku kasih pola persegi panjang seperti ini. Jadinya kira-kira seperti inilah pola yang aku buat kasarannya. Ntar untuk proses selanjutnya teman-teman tunggu aja video part selanjutnya. Jadi ini masih part satunya, oke? Kalau tadi itu kan masih pola dasarnya. Kalau bagian TM sama TB-nya itu kan aku ada kerutnya masing-masing ya. Jadi harus dikembangkan. Jadi aku kasih tambahan sekitar seperti ini. Bagian atasnya lebih kecil daripada yang bawahnya. Jadi aku anti yang bagian atasnya sekitar 10 cm, bagian bawahnya sekitar, ya tungguin aja ya di part selanjutnya, oke? Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.